Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Ibu Nurfanti Widianingsih. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengukuran panjang satuan baku. Nah, materi ini adalah mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran uh, kita pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, uh, peserta didik dapat memahami konsep pengukuran panjang, mengenal satuan baku, dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat yang akan digunakan untuk pengukuran panjang dan mengenal satuan baku. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya supaya kalian lebih paham dengan materi yang akan disampaikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pengertian dari satuan bakunya dulu ya. Nah, satuan baku ini adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional. Nah, jadi satuan baku ini sudah ditetapkan nih secara internasional. Jadi seluruh dunia ini memakai satuan baku yang sama. Nah, dan berlaku di seluruh dunia. Nah, satuan baku ini untuk panjang satuan baku untuk panjang ini adalah meter. Nah, di sini terdapat turunan dari satuan meter. Nah, yang pertama, turunan satuan meter yang pertama itu ada kilometer atau bisa kita singkat menjadi km. Nah, 1 kilometer ini sama dengan 1000 meter. Nah, lalu turunan satuan meter kedua adalah hektometer. Nah, hektometer ini bisa disingkat dengan HM. Nah, 1 HM ini, satu hektometer ini sama dengan 100 meter. Nah, kalau tadi kilometer kan 1000. Nah, kalau HM ini sebanyak 100 kilometer. Nah, lalu turunan ketiga dari satuan meter ini adalah dekameter atau bisa kalian singkat menjadi dam. Nah, 1 dam ini sama dengan 10 meter. Nah, lalu untuk satuan baku yang keempat adalah desimeter yang bisa kalian singkat menjadi dm. Nah, 1 dm ini 1 m ini sama dengan 1 meter ini sama dengan 10 dm. Jadi bisa di 1 meter itu sama dengan 10 dm. Nah, lalu satuan baku meter yang ketiga adalah sentimeter atau bisa kalian singkat menjadi cm. Nah, 1 meter ini sama dengan 100 sentimeter. Nah, untuk satuan baku meter terakhir, turunan terakhir adalah milimeter atau bisa kalian singkat menjadi mm. Nah, milimeter ini, 1 meter ini sebanyak 1000 milimeter. Nah, di sini juga terdapat alat ukur panjang. Nah, kalau kita ya misalkan mau mengukur sesuatu, pasti kita memerlukan alatnya. Nah, di sini ada beberapa alat ukur panjang yang bisa kalian gunakan untuk mengukur sesuatu, misalkan benda atau mengukur tinggi badan kita. Nah, di sini alat ukur yang pertama yaitu penggaris. Kalian pasti udah tahu kan penggaris kayak gimana bentuknya. Nah, penggaris ini yang biasa kalian pakai untuk mengukur sesuatu atau menggaris sesuatu supaya garisnya itu lebih lurus, lebih rapi. Nah, bisa kalian bayangkan kalau penggaris itu bagaimana. Nanti ada gambarnya di PPT. Nah, lalu yang kedua itu alat ukur meteran. Meteran ini biasanya untuk mengukur benda yang lebih besar. Biasanya meteran ini ada meteran gulung, terus ada meteran yang kalau tinggi badan tuh ada yang ditarik itu sama aja namanya meteran. Nah, lalu yang ketiga itu tali ukur. Nah, tali ukur ini untuk
mengukur panjang benda yang tidak beraturan. Nah, kalau untuk mengukur benda yang lebih kecil itu kita bisa mengukurnya dengan penggaris. Biasanya penggaris itu yang kebanyakannya itu ya, yang biasa kita pakai itu ukurannya 30 cm. Nah, kalau untuk meteran ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih lebih panjang dan lebih besar. Nah, kalau untuk tali ukur ini kita gunakan uh, untuk mengukur benda-benda yang tidak beraturan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengukur panjang itu. Nah, di sini untuk mengukur panjang suatu benda, letakkan alat ukurnya apa aja ya, misalkan penggaris. Nah, bisa kalian ambil penggaris yang kalian punya. Sebentar ya, Ibu ambil dulu. Nah, di sini Ibu ada penggaris dan ada benda yang akan diukur. Nah, caranya itu untuk mengukur ini kan tempat kacamata ya. Untuk mengukur tempat kacamata, kita pakai penggaris. Nah, ini bentuknya hampir mirip ya. Penggaris ini ukurannya sekitar 15 cm. Nah, ini lebih kecil dari yang biasa kalian pakai itu yang 30 cm. Nah, pertama-tama pastikan ujung alat ukurnya itu tepat berada di ujung benda. Nah, kayak gini nih. Ini kayak gini ya. Tuh, kayak gini. Pastikan di ujung bendanya mana. Karena ini kan bentuknya agak segi 4 ya, segi 6 atau gimana, itu kan bukan persegi gitu ya. Jadi kita pastikan aja ke paling ujungnya yang ada di sini. Nah, lalu kemudian baca skala pada alat ukur yang menunjukkan panjang benda tersebut. Nah, kita baca dari angkanya, angka yang paling ujungnya. Nah, di sini kita umurnya dari 0, lalu ke atas. Nah, karena ini lebih pendek ya, jadi ukurannya sekitar 16 cm. Nah, untuk panjang dari tempat kacamata ini sekitar 16 cm. Karena ini lebih penggaris jadi kan lebih kecil, jadi susah juga yang mengukurnya. Jadi begitu ya, kalian pastikan ujung penggaris ini ada tepat berada di ujung bendanya, lalu kalian baca angkanya, skalanya. Nah, mungkin itu aja yang dapat Ibu jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan sudah cukup, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kembali kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.